Setelah kita melakukan persiapan alat untuk tindakan penyuntikan secara intrakutan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah persiapan pasien. Di sini kita menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan tindakan. Setelah kita melakukan persiapan pasien, langkah berikutnya adalah persiapan lingkungan untuk mengatur penerangan yang cukup. Selamat pagi, Bapak Andre. Benar ya dengan Bapak Andre? Pak, hari ini saya Suster Vero yang bertugas hari ini akan melakukan penyuntikan di kulit Bapak ya. Pak, ini kan Bapak dapat obat baru, jadi obat barunya antibiotik. Jadi untuk melihat Bapak alergi atau tidak dengan antibiotiknya, nanti saya lakukan tes dulu ya Pak ya. Terima kasih. Sebelum memulai tindakan, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Langkah-langkah mencuci tangan sebagai berikut. Langkah pertama, kita basahi tangan, kita ambil sabun, gosok telapak tangan, kemudian turun tangan, masuk ke sela-sela, mengunci, kemudian gosok ibu jari tangan kiri dan kanan, kemudian kita mengunci, kemudian kita bilas. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu, kemudian kita matikan keran, kemudian tisunya kita buang ke sampah. Langkah berikutnya setelah kita mencuci tangan adalah kita mencocokkan daftar obat yang akan diberikan ke pasien dengan status pasien. Kemudian kita siapkan obat injeksi yang akan kita berikan ke pasien di nurse station. Menggunakan kapas alkohol, kemudian kita ambil NaCl-nya untuk mengoplos antibiotik yang akan kita berikan. Kita mengambil 10 cc. Kemudian kita masukkan ke vial dari antibiotik, jadi kita larutkan.
kemudian dikocok. Kemudian kita mengambil dengan menggunakan spet insulin 1 cc, kita mengambil 0,3 cc. Sebelum kita mengambil obat, kita ganti jarumnya dulu. Kita mengambil 0,3 cc. Kita mengambil 0,3 lebih strip 1 nanti untuk mengeluarkan udara. Kemudian kita ganti jarum. Ini adalah dosis untuk tes antibiotik 0,3 cc yang akan kita lakukan di bawah kulit pasien. Setelah kita mengambil obat, kita keluarkan udaranya dulu. Kemudian kita ganti jarum yang baru dengan menggunakan jarum spet tuberkulin tadi. Kemudian kalau sudah, kita siapkan ke pasien. Setelah kita menyiapkan obat pasien di nurse station, maka berikutnya adalah kita membawa obat yang sudah ada di baki ke ruangan pasien. Selamat pagi Bapak Andre. Benar ya Pak, dengan Bapak Andre saya cocokkan dengan gelangnya dulu ya Pak ya. Benar dengan Bapak Andre dengan usia 58 tahun. Baik, Bapak Andre, hari ini saya akan memasukkan obat untuk tes antibiotik di bawah kulit Bapak ya Pak ya. Mohon kerjasamanya. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita bawa obat dan juga kapas kering. Pak, ini obatnya ya Pak ya. Nanti saya suntikkan di lengan bawah Bapak ya. Kemudian kita desinfeksi dengan menggunakan kapas kering. Secara sirkuler. Kemudian kita suntikkan dengan sudut 15 derajat. Dengan jarum menghadap ke atas. Permisi ya Pak ya. Jangan ditarik ya Pak. Saya suntikkan ya Pak ya. Tidak perlu diaspirasi, kemudian kita suntikkan secara perlahan-lahan. Sambil kita melihat reaksi pasien. Saya tarik ya Pak ya. Kemudian kalau ada yang keluar sedikit obatnya, cukup diusap saja, tidak perlu dimasas. Setelah kita melakukan penyuntikan di bawah kulit pasien, kemudian kita tandai dengan menggunakan bolpen. Kita berikan tanda lingkaran.
Setelah itu kita sampaikan ke pasien bahwa obatnya sudah diberikan, kemudian kita sarankan kepada pasien supaya tidak digaruk ataupun ditekan, kemudian melaporkan bila muncul ada rasa gatal dan kemerahan. Setelah itu kita sampaikan kepada pasien bahwa 15 menit kemudian perawat akan datang untuk mengobservasi kembali reaksi antibiotik yang diberikan. Langkah berikutnya adalah kita merapikan alat. Pak, sudah selesai ya untuk penyuntikannya. Saya kembali nanti 15 menit lagi saya datang untuk mengobservasi ya Pak ya. Terima kasih. Setelah 15 menit kemudian kita datang kepada pasien untuk mengobservasi reaksi dari antibiotik yang sudah diberikan.